Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aminatika dari kelompok 2, pemateri yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian belajar mengajar. Langsung saja. Secara sederhana, belajar berarti berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan, kepandaian, serta keterampilan. Belajar adalah sesuatu yang menarik karena sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia selalu berusaha mengetahui sesuatu yang berada dalam lingkungannya untuk menunjukkan eksistensi kemanusiaannya. Sedangkan mengajar adalah memberikan serta menjelaskan kepada orang tentang suatu ilmu, memberi pelajaran. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan dalam proses itu sendiri ada si pelajar yang menerima ilmu dan ada guru yang memberikan pelajaran. Maka berbicara tentang belajar mengajar tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai objek dari kegiatan ini. Jadi, sejak awal kehadirannya, Islam telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap kegiatan belajar dalam artian yang seluas-luasnya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan pada yang secara empiris dapat dilihat dalam sejarah. Yang dimaksud dengan belajar mengajar dalam arti yang seluas-luasnya di sini adalah pendidikan yang bukan hanya berarti formal seperti di sekolah, tapi juga yang informal dan non-formal, yaitu pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian kepada siapa saja yang membutuhkan, di mana saja keberadaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiuddin, saya pemateri kedua. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang pertama tentang kewajiban belajar mengajar, yaitu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, di sini artinya yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, sejak dari ayunan hingga liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 244 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syekh Ibnu Majah 183 dan Syahitut Targhib 72. Thalabul ilmi dalam bahasa Arab yang artinya menuntut ilmu. Karena ketahuan para pencari ilmu mengharap ridho dan ciptaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, yang artinya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu sangatlah berperan bagi kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Ilmu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dikenal KKBI adalah pengetahuan. Di Indonesia disebut ilmu pengetahuan, lalu dilengkapi sebutan menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Padahal sesungguhnya kata pengetahuan itu secara etimologis atau kebahasaan dari kata ilmu. Jadi ilmu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah pengetahuan. Lalu akhirnya menjadi ilmu pengetahuan yang maknanya bukan ilmu din, agama. Maka kalau ada orang yang mengatakan ilmu pengetahuan maknanya bukan ilmu din atau ilmu agama. Nah, ini ada beberapa manfaat orang yang memiliki ilmu, ya, keutamaan berilmu, yaitu yang pertama keutamaan berilmu. Di sini ada hadis, yaitu tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim.
Nah, ada juga yang mengartikan, terutama dari kalangan para ulama usul fiqh, bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu di atas fakta dan data secara pasti dan menurut sejak manusia lahir ke dunia ini. Tidaklah mungkin semuanya tanpa ilmu. Manusia dilahirkan sampai ke ujung liang lahat pun semua ada ilmunya. Nah, yang kedua itu, dengan ilmu itu tidak berkurangnya harta. Nah, yaitu Al-Ghazali nih. Al-Ghazali adalah orang yang banyak mencurahkan perhatian terhadap bidang pengajaran dan pendidikan dalam yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin. Adapun unsur-unsur pembentukan pengertian pendidikan dari Al-Ghazali dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut. Nah, sesungguhnya hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat dan berhampiran dengan malaikat tinggi. Nah, pada kutipan yang pertama itu, kata hasil menunjukkan proses. Kata mendekatkan diri ini pada Allah menunjukkan tujuan, dan kata ilmu menunjukkan alat. Yang ketiga itu keikhlasan dalam berilmu. Dari Imam Ibn Abdul Mubarak yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar berkata, yang pertama kali harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah niat. Yang dibutuhkan adalah niat, keikhlasan, bukan hafalan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, tapi karena niat dunia, dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ilahi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hadis nomor 2 dan nomor 3 mengenai kewajiban belajar mengajar. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita ketahui dan dapat kita pahami bahwasannya proses belajar mengajar itu tidak ditentukan batasan usianya. Karena apa? Karena sejak manusia dilahirkan pun manusia itu sudah mendapatkan transferan ilmu dari lingkungan sekitar. Kemudian kewajiban menuntut ilmu juga tidak ditentukan waktunya, melainkan dilakukan sepanjang usia. Terus kewajiban menuntut ilmu juga tidak ditentukan tepatnya. Jadi tidak terpatok pada lembaga-lembaga formal saja, melainkan di luar pendidikan formal juga di situ banyak terdapat pendidikan atau ilmu yang bisa didapatkan. Seperti contohnya di majelis taklim, di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Bahkan pengalaman merupakan guru bagi kita. Jadi kita bisa mengambil pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi intinya kita itu bisa menuntut ilmu kapan saja dan di mana saja. Kemudian hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, apabila kita menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, maka dengan ilmu. Akan tetapi ilmunya itu harus ilmu yang bermanfaat
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ilmunya itu harus diamalkan. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.